Ini mau dibongkar. Nggak tahu Bapak. Nggak bisa. Siapa? Ini anggota saya. Kericuhan terjadi saat petugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan bersama petugas Kecamatan Medan Barat bermaksud membersihkan saluran drainase yang dibeton oleh pemilik usaha di Medan, Sumatera Utara. Petugas yang bermaksud menghancurkan penutup drainase dihalangi oleh belasan orang LSM yang menamakan diri Tampera. Melihat aksi LSM yang menghalangi, warga sekitar pun mengamuk. Aksi saling dorong dan baku hantam pun nyaris terjadi. Warga kesal karena tempat usaha tanpa izin tersebut menutup saluran drainase untuk tempat parkir mobil hingga mengakibatkan daerah tersebut sering mengalami kemacetan karena berada di jalan protokol kota. Kericuhan mereda setelah Camat Medan Barat melerai kedua pihak hingga pembongkaran drainase pun dilakukan. Sebelumnya, Pemkot Medan sudah berulang kali menyurati pengusaha untuk membongkar drainase yang mereka tutup, namun tidak pernah digubris. Seekor sapi menyeruduk motor di Jalan Raya Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Minggu siang. Mateng nyeruduki mobil gas sapi nih. Sejumlah kendaraan panik dan menghindari amukan sapi. Lagi sing duwe ndi kok ora. Ngamuk sapi nih. Tak hanya motor, sapi jenis limosin ini juga menyeruduk sebuah mobil hingga trailer. Sapi yang tengah mengamuk ini membuat kemacetan selama 1 jam. Pemilik sapi akhirnya bisa menenangkan sapi di perempatan jalan. Awalnya sapi seberat 500 kg ini akan dibawa kembali ke Desa Talun karena tidak laku terjual di Pasar Hewan Tuban. Namun saat naik kendaraan, sapi terlepas. Keluar pasar terus ngamuk, terus ngamuk, yang megang nggak ngatasin terus lepas terus lari. Itu ke utara sini, terus lari ke barat sini sampai perempatan Kapur sini. Akibat amukannya, sapi terluka di kepala dan mulut setelah menyeruduk trailer. Pemilik sapi juga meminta maaf dan mengganti uang kerusakan kendaraan. Pamit pergi mengaji hingga tak lagi kembali. Itulah sepenggal cerita pilu yang dihadapi pasangan suami istri di sebuah desa terpencil di Bengkalis, Riau. Keduanya ditinggalkan anak lelaki kesayangan mereka yang berusia 13 tahun untuk selamanya. Korban diduga kuat dibunuh secara sadis saat dalam perjalanan pergi mengaji. Warga menemukan korban tak bernyawa dengan sejumlah luka sayatan senjata tajam. Pemirsa, selain kasus pembunuhan terhadap seorang anak selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Anak lelaki 13 tahun tewas dengan kondisi mengenaskan di Kabupaten Bengkalis, Riau. Diduga korban yang pamit pergi mengaji itu dibunuh dan mayatnya dibuang ke Semak Belukar. Mayat anak lelaki berusia 13 tahun ini membuat gempar warga Desa Saibatang, Kabupaten Bengkalis, Riau. Tubuh korban penuh dengan luka dan tergeletak di semak belukar di pinggir jalan. Diduga siswa kelas 5 SD ini menjadi korban pembunuhan. Tidak jauh dari lokasi penemuan mayat, polisi menemukan sebilah parang dan sepasang sendal.
Sebelum mayatnya ditemukan pada Kamis pagi, korban pamit kepada orang tuanya untuk membeli bakso dan mengaji. Namun hingga larut malam orang tua korban mulai gelisah karena putranya tak kunjung pulang. Menurut guru ngaji, malam itu korban tidak datang. Pencarian terus dilakukan. Hingga keesokan harinya, seorang warga yang hendak bekerja menemukan jasad korban di semak belukar. Jasad korban segera dikenali orang tuanya karena ditemukan tidak jauh dari tempatnya membeli bakso. Si korban ditemukan bahwa memang ada bekas benda-benda tajam, ya, sayatan-sayatan di muka maupun di beberapa lokasi tangan yang terkena benda tajam tersebut. Saat ini kasus penemuan mayat siswa SD yang penuh luka sayatan itu ditangani pihak kepolisian Bengkalis. Motif seorang pria yang membunuh istri dan anaknya secara sadis di Kutai Timur terungkap. Menurut polisi, perbuatan keji tersebut dipicu kondisi stres akibat banyak utang dan tidak memiliki pekerjaan. Dia nggak pakai baju, cok kesini bawa parang, ditempasinya orang. Inilah video amatir sesaat seorang pria tanpa mengenakan busana menyerang jemaah masjid di Kabupaten Kutai Timur. Sebelum melakukan penyerangan, pelaku ternyata baru saja membunuh sadis istri dan anak kandungnya yang berusia 1 tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku mengakui melakukan perbuatan keji tersebut dalam keadaan stres karena memiliki banyak utang. Dan kemudian tersangka melakukan itu atas dasar stres. Kemudian saat itu bahwa kalap dan membabi buta menghajar dan menganiaya istri serta anaknya. Kemudian setelah itu yang bersangkutan juga tidak sadar, kemudian lari ke arah masjid untuk menyerang siapapun yang ada di dalam masjid tersebut. Sampai saat ini, pelaku masih dalam pemeriksaan dan pengawasan. Polisi juga masih menunggu kesehatan pelaku karena mengalami luka sayat di leher. Kesal dituduh mencuri, seorang pria di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah tega menganiaya neneknya hingga tewas dan tak lupa mencuri perhiasannya. Pelaku akhirnya ditangkap setelah kabur selama 1 pekan. Setelah sepekan buron, tim Satreskrim Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah, akhirnya berhasil menangkap pembunuh seorang nenek penyadap karet di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru. Polisi terpaksa menembak kaki HJ karena melawan petugas. Adik laki-laki pelaku juga ikut ditangkap karena membantu kakaknya melarikan diri. Ironisnya, kakak beradik ini merupakan cucu korban, yakni Nenek Kamriah. Kejadian bermula saat korban sedang mengumpulkan getah karet di kebun sendirian. Pelaku yang melihat korban dari kejauhan mendekati korban dan langsung memukul korban dengan sebatang kayu hingga korban ambruk. Usai menganiaya korban, pelaku kemudian mengambil perhiasan serta handphone korban dan langsung melarikan diri. Motif pelaku membunuh neneknya karena sakit hati selalu dituduh mencuri getah karet milik korban. Selain itu, pelaku juga iri karena tidak mendapat perhatian lebih seperti cucu-cucu korban lainnya. Sementara kita tetapkan pasal 340, Junto 365, pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Karena memang pada saat kejadian beliau, si tersangka HJ, ini sudah ada niat, ya, ada niat dari pondoknya, dari pondok ke korban itu akan menghabisi. Diketahui pelaku merupakan residivis tindak pidana pencurian di wilayah Barito Utara. Sebelumnya, Kamriah ditemukan tewas oleh anaknya di areal perkebunan karet. Aparat Polres Barito Utara yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban. Kamriah diduga menjadi korban perampokan dan pembunuhan karena terdapat luka bekas kekerasan di tubuhnya dan barang berharga miliknya hilang. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Barito Utara untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya.
Sementara itu, seorang pemuda di Kolaka, Sulawesi Tenggara menganiaya kakak kandung hingga tewas menggunakan balok kayu. Pelaku membela ibunya yang sering dianiaya dan dimaki kakaknya. Ibu ini histeris saat mengetahui anaknya Suparman sudah terbujur kaku di kamarnya. Pada jasad pria warga lorong Bendungan, Kelurahan Balandete, Kolaka, Sulawesi Tenggara ini ditemukan bekas luka penganiayaan yang ternyata dilakukan oleh Udin, adik kandungnya sendiri. Aparat Polres Kolaka yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Sedangkan jasad korban dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk diautopsi. Sementara itu pelaku yang langsung ditangkap mengaku menghabisi kakak kandungnya lantaran kesal ibunya sering dianiaya dan dimaki. Peristiwa ini berawal saat pelaku melihat ibunya sedang dimarahi korban dengan kata-kata kasar. Pelaku yang berusaha mencegah justru ikut dimaki korban. Menyimpan dendam akibat kejadian ini, pelaku yang berpapasan di luar rumah kembali dimaki korban. Tidak bisa menahan amarah, pelaku langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Korban yang terluka parah sempat kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Korban baru diketahui tewas setelah temannya datang berkunjung. Tersangka mengakui melakukan penganiayaan sehingga meninggal dunia korban tersebut dengan alasan atau di latar belakangnya adanya rasa benci tersangka kepada korban. Menurut tersangka, korban ini sering marah-marah, sering berlaku kasar kepada ibu kandung. Polisi menyita 1 balok kayu yang digunakan pelaku menghabisi nyawa kakaknya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kolaka dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Peristiwa serupa juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Seorang pemuda membunuh adik kandungnya dengan pacul. Pelaku yang akhirnya ditangkap setelah sempat kabur ini diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental. Pembunuhan sadis terjadi di Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban bernama Sarifudin, usia 30, dibunuh kakaknya sendiri, Mustafa, usia 40 tahun, menggunakan pacul di dalam rumahnya. Korban mengalami luka di bagian kepala dan tewas di lokasi kejadian. Usai mengeksekusi adiknya, pelaku kemudian kabur ke Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku ditangkap dan sempat menjadi amukan warga yang kesal karena perbuatannya. Polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan sadis ini. Sementara jasad korban dievakuasi ke RSUD Bangil untuk diotopsi. Mendapatkan laporan kalau ada penangkapan oleh massa di daerah sekitaran Bangil. Setelah itu kita amankan, ternyata ada TKP awal, TKP pembunuhan. Untuk korban tadi kita nyatakan meninggal, sekarang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Diketahui Mustafa memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sering mengamuk belakangan ini. Mengirimkan video mesum bersama selingkuhannya kepada suami, seorang istri dan pria selingkuhannya ditangkap polisi. Sesaat lagi informasinya hanya di Realita.